Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 kelas S1 yang beranggotakan Alkion Salsabila Putri, Carlos Gerard Caviar, saya Fahra Putri Aditya dan Febrian Diki Wahyudi akan menjawab seluruh pertanyaan dari rekan-rekan. Seluruh pertanyaan akan dijawab menyesuaikan dengan nomor urut absen. Adapun pertanyaan pertama oleh Agatha Sabrina, kelompok 1. Pertanyaannya, melihat berbagai masalah yang dihadapi pada bangsa Indonesia saat ini, adakah karsa yang dapat dibangun terkait dalam upaya reformasi, desentralisasi, dan otonomi daerah? Menurut saya, dalam upaya menimbulkan karsa atau rasa, jika melihat permasalahan yang berkaitan dengan otonomi daerah, yang terpenting yaitu melakukan relasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan prinsip sharing of power, di mana pemerintah pusat dan daerah berbagi kewenangan, menerapkan negara kesatuan lebih dalam arti bahwa pemerintah pusat segala sesuatu dikelola secara bersama-sama. Pertanyaan kedua dari Agung Dwi Laksana, kelompok 1. Adapun pertanyaannya, setiap negara pastilah melaksanakan yang namanya pengawasan keuangan negara, tidak terkecuali di Indonesia. Tetapi, kenapa negara Indonesia masih banyak sekali tindak pidana korupsi yang tentunya merugikan negara? Terkait revisi Undang-Undang KPK, bagaimana tanggapan rekan-rekan? Menurut saya, memang benar tindak pidana korupsi di Indonesia itu masih sangat banyak dan tidak bisa dipungkiri, hampir seluruh pejabat itu lebih mementingkan ego sendiri, yaitu memperkaya diri sendiri. Serta hukum di Indonesia masih terlalu ringan bagi para koruptor sehingga tidak ada efek jera bagi para koruptor. Selanjutnya mengenai revisi Undang-Undang KPK. Menurut saya ada beberapa poin yang membuat lemahnya dalam revisi Undang-Undang KPK yang secara sistematis itu mampu melumpuhkan KPK, di mana jika KPK dalam melakukan penyadapan harus izin terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas, yang menurut saya jika harus izin terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas, KPK itu seperti tidak mempunyai taring lagi. Contohnya seperti jika seorang koruptor ingin melakukan suap menyuap atau adanya OTT, operasi tangkap tangan, akan lebih sulit apabila harus terizin terlebih dahulu, dan menurut saya tingkat bocornya kepada si koruptor itu akan lebih mudah jika semakin banyak ditahu oleh orang. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Ahmad Dhani. Adapun pertanyaannya, menurut ruang lingkupnya, pengawasan keuangan negara ada yang disebut pengawasan internal. Berikan contoh pengawasan internal. Contoh pengawasan internal seperti pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan. Misalnya, inspektur wilayah kabupaten atau kota yang mengawasi pelaksanaan pemerintahan di kabupaten atau kota. Selanjutnya pertanyaan keempat dari Berlian Maharani Gajah. Adapun pertanyaannya, bukan rahasia umum jika tindak pidana korupsi sudah ada sejak dulu dan masih ada sampai sekarang. Menurut kelompok Anda, apakah harus ada perbaikan terhadap sistem pengawasan keuangan di Indonesia? Sama seperti pertanyaan nomor 2 tadi yang disampaikan oleh Agung, yaitu memang sejak dulu sudah ada tindak pidana korupsi. Dan salah satu hambatan dalam perantasan tindak pidana korupsi itu meliputi struktural, instrumental, dan manajemen. Oleh karena itu, perlu mendesain atau menata ulang pelayanan publik dan memperkuat transparansi dan serta sanksi agar adanya efek jera pada koruptor. Kalau menurut kelompok kami, perlu ada pembaharuan, tetapi kembali lagi semua itu tergantung kepada pemerintah yang sebagai pembuat keputusan dan kebijakan. Selanjutnya pertanyaan kelima dari Berlin. Sebutkan dan jelaskan sistem pengawasan keuangan negara menurut ruang lingkupnya. Dalam ruang lingkupnya terdiri dari hak negara, kewajiban negara, penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah,
pengeluaran daerah, kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri atau diperoleh oleh pihak lain, serta kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dan kekayaan pihak lain. Selanjutnya pertanyaan ke-6 dari Brian Rafael. Apa kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan keuangan di Indonesia? Menurut saya, salah satu kendala dalam pengawasan keuangan di Indonesia yaitu masih kurangnya jumlah akuntan yang terdapat di BPKP, serta masih lemahnya kedudukan akuntan yang seharusnya ditempatkan lebih strategi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi saya akan menjawab soal dari nomor absen 11 sampai nomor absen 16. Yang pertama dari nomor absen 11, fungsi pengawasan ialah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menilai apakah setiap unit-unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Selanjutnya, untuk menilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif, dan juga untuk meneliti apakah kegiatan sudah dilaksanakan secara efisien. Adanya pengawasan memungkinkan pelaksanaan pekerjaan dapat diamati dan dikelola pengendaliannya. Dengan demikian, kesesuaian pekerjaan dengan rencana selalu dapat dievaluasi dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang diharapkan. Nah, sasaran pengawasan ialah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan. Yang kedua, menyarankan agar ditekan adanya pemborosan. Yang ketiga, mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana. Pertanyaan selanjutnya dari nomor absen 12. Dalam kondisi perkembangan masyarakat yang dinamis, birokrasi publik harus dapat memberikan pelayanan publik yang profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka tepat waktu, serta dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 menyebutkan definisi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan per UU bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, berikut beberapa instansi yang dianggap sudah lebih baik pelayanannya sebagai berikut. Jadi contoh pelayanan publik yang masih aktif sampai sekarang yang dianggap sudah lebih baik dalam melaksanakan atau memberikan pelayanan publiknya. Yang pertama ada Kementerian Ristek Dikti, BPJS Kesehatan, dan juga BPOM contohnya. Selanjutnya pertanyaan dari nomor absen 13. Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dijalankan oleh orang maupun badan yang terdapat pada lingkungan unit, organisasi, atau lembaga yang berhubungan. Sedangkan pengawasan eksternal merupakan pengawasan atau pemeriksaan yang dijalankan oleh unit pengawasan yang terdapat di luar unit organisasi atau lembaga yang diawasi. Selanjutnya, pertanyaan dari nomor absen 14. Jadi, sistem pengawasan keuangan negara yang berlangsung di pemerintahan Indonesia sebagai lembaga pengawasan keuangan negara atau daerah yang bersifat eksternal menjadikan BPK sebagai institusi yang berfungsi sangat strategis dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bebas korupsi. Pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan aparat penegak hukum, kepolisian, dan kejaksaan KPK. Apalagi dengan dilakukan tanpa disadari dulu oleh rekomendasi BPK, sangat potensial menimbulkan kriminalisasi atas pejabat pengelola keuangan daerah, dan hal tersebut sangat merugikan. Instansi penegak hukum dalam hal ini tergantung pada unsur-unsur tindak pidana yang ditemukan oleh BPK. Selanjutnya pertanyaan dari nomor absen 15. Menurut Sudanto, pengawasan adalah segala kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Jadi produk dari pengawasan menurut Sujanto, produk langsungnya hanyalah berupa data dan informasi, maka hasil akhir atau manfaat dari pengawasan itu hanya akan dapat terlihat atau dirasakan apabila data dan informasi itu telah dimanfaatkan oleh manajer sehingga melahirkan tindakan-tindakan yang nyata. Tindakan-tindakan tersebut umumnya dikenal dengan tindakan korektif atau corrective action. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari nomor absen 16. Dalam pandemi saat ini, apakah pelayanan publik sudah memberikan
pelayanan yang efektif. Nah, dalam kondisi saat ini diperlukan inovasi pelayanan oleh penyelenggara pelayanan publik, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi atau online, sehingga penyelenggaraan pelayanan publik tetap dapat berjalan efektif. Luasnya ruang lingkup pelayanan publik harus diselenggarakan oleh pemerintah, memerlukan koordinasi yang lebih baik antar instansi lembaga penyelenggara pelayanan publik dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Dalam keadaan darurat, permintaan penyelenggara wajib dipenuhi untuk memberi bantuan sesuai dengan tugas dan organisasi penyelenggara yang bersangkutan berdasarkan peraturan undang-undang. Hal ini dalam pasal 12 ayat 4 pelayanan publik. Jadi dalam kondisi pandemi COVID-19, maka penyelenggaraan kesehatan menjadi garda terdepan untuk dipersiapkan oleh pembina penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam hal ini, lembaga kepemimpinan negara lainnya seperti pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintahan, pimpinan lembaga komisi atau yang lainnya dapat mengoptimalkan pelayanan publiknya seperti pada pasal 6 ayat 2 UU Pelayanan Publik. Pembina penyelenggaraan pelayanan publik juga harus dapat memastikan penyelenggaraan pelayanan publik tetap berjalan secara efektif pada kondisi pandemi COVID-19. Jadi diusahakan semaksimal mungkin agar pelayanan publik dapat dilaksanakan secara efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Niki Wahidi, NPP 30-080 dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan yang bertanya kepada kelompok kami. Yang pertama adalah pertanyaan dari saudara Marco Polo, yaitu menurut Anda sebagai calon ASN bagaimana cara Anda melayani masyarakat di era yang seperti sekarang ini, yaitu yang punya uang lebih pasti didahulukan dan yang tidak pasti agak dipersusah. Nah, menurut saya tentunya dalam pelaksanaan tugas sebagai pelayan publik, apalagi kita adalah seorang ASN, tentu kita memiliki dasar hukum dan standar operasionalnya yang perlu diperhatikan dalam proses pelaksanaannya. Adapun pengaturan terkait hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam suatu proses pelayanan ini diatur melalui hukum pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yaitu tentang pelayanan publik. Nah, tujuan dibentuknya hukum pelayanan publik ini sama dengan pembentukan hukum pada umumnya, yaitu untuk menciptakan kebaikan, menjamin keadilan dan ketertiban agar semuanya berjalan dengan sesuai tujuannya. Nah, adapun yang kebaikan yang diinginkan oleh hukum ini adalah menciptakan pemerintah yang good governance dan clean government. Good governance sendiri mengandung dua pemahaman. Yang pertama adalah nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan, dan keadilan sosial. Yang kedua adalah aspek fungsional dari penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mencapai tujuan nasional ini, tentu dibutuhkan kualitas yang dimiliki oleh ASN itu sendiri. Kemudian clean governance. Nah, di sini tentu kita sebagai pelayan publik dituntut untuk menjadi aparatur yang bersih, yaitu bersih dari anarkis, korupsi, kolusi, dan nepotisme, maupun permasalahan-permasalahan lain yang terkait dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Yang selanjutnya adalah pertanyaan dari Muhammad Farhan Aulia Arhab, yaitu apakah dengan adanya rangkap jabatan membuat para kinerja di pemerintahan ini dapat berjalan dengan baik secara teratur. Jawabannya adalah rangkap jabatan dalam kinerja di pemerintahan ini tidak akan berjalan dengan baik, atau dengan kata lain tidak efektif, karena rangkap jabatan ini membutuhkan tenaga dan waktu dengan kemampuannya masing-masing. Seperti kita ketahui bahwa alangkah lebih baiknya itu bagi seorang dapat terfokus kepada satu hal agar hal yang dia fokuskan itu dapat dia maksimalkan, dan dalam pelaksanaannya itu jika seseorang hanya menjabat satu jabatan, tentu dia akan terfokus kepada jabatan itu dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu dengan efektif dan efisien. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Muhammad Sultan Nabil, yaitu apakah hubungan pelayanan publik dengan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik dengan kesejahteraan masyarakat tentu sangat berhubungan, karena pelayanan publik sendiri ini merupakan cara strategis pemerintah
untuk mencapai tujuan nasional. Mengingat dengan semakin matangnya sistem demokrasi, sebagian dari hak dasar setiap warga ini harus dipenuhi oleh negara. Karena pelayanan publik sendiri adalah esensi dari dasar bagi terwujudnya keadilan sosial, ekonomi, dan budaya. Tentunya hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat yang menjadi tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik oleh negara. Kemudian sebaliknya, buruknya pelayanan publik itu tentu akan berdampak kepada masyarakat di Indonesia. Seperti tentu yang paling berdampak adalah rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, dari hal ini tentu keduanya ini sangat berkesinambungan antara pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita sebagai aparatur sipil negara tentu sudah menjadi tugas kita untuk melaksanakan pelayanan publik ini dengan semaksimal mungkin agar kesejahteraan masyarakat ini dapat tercapai. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Muhammad Ahwan. Pada presentasi kelompok kami ini membahas mengenai kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang kita lihat bahwa saat ini dengan pemberlakuan PPKM banyak kesejahteraan masyarakat yang menurun drastis. Mulai dari hilangnya pekerjaan bahkan sampai kesusahan untuk makan. Nah, bagaimana tanggapan kelompok kami mengenai hal ini? Ya, baik, menurut kami permasalahan dalam sektor kesehatan dan resiko ekonomi ini sebenarnya bisa ditanggulangi dengan beberapa kebijakan yang sudah ada. Nah, kebijakan ini perlu muncul baik dalam bentuk instrumen ekonomi maupun reformasi dalam penanganan pandemi. Perlu ditekankan bahwa kedua hal ini memiliki hubungan yang sangat erat. Instrumen ekonomi yang ada perlu mendukung langkah penanganan pandemi. Sebagai gantinya, penanganan pandemi hanya akan berjalan efektif jika ditopang dengan dukungan ekonomi yang kuat pula. Konsekuensinya adalah keduanya penting untuk digerakkan secara bersamaan dan bersifat saling menguatkan. Seperti kita ketahui bahwa pemerintah terus-menerus berupaya untuk menekan lajunya peningkatan penularan COVID-19. Di sisi lain juga pemerintah ini juga berusaha untuk menanggulangi dampak yang timbul akibat pandemi ini. Salah satunya di bidang ekonomi. Sebab keselamatan dan ketahanan ekonomi masyarakat merupakan prioritas utama pemerintah. Selain itu juga saat ini pemerintah tengah menghitung kembali kemungkinan diperlukannya tambahan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional dan program perlindungan sosial ketenaga kerjaan yang antara lain ini mencakup dukungan baik usaha mikro kecil hingga sampai ke usaha pemberian kredit kepada UMKM. Nah, perlu diketahui bahwasannya selama masa pandemi ini tentu sangat sulit bagi pemerintah untuk memfokuskan ke satu hal. Nah, mungkin hanya menunggu masalah waktu sampai hasilnya dapat kita lihat. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Muhammad Albi. Jelaskan bagaimana sistem pengawasan keuangan negara. Nah, pengelolaan keuangan negara ini wajib mendapatkan pengawasan dari lembaga terkait agar terhindar dari hal-hal yang menyimpang. Karena bukan rahasia umum lagi bagi kita, tindak korupsi ini sudah sejak zaman dahulu dan tentu sangat merugikan rakyat dan juga negara. Itulah mengapa setiap penggunaan dana harus dilakukan pengawasan untuk terhindar dari kejadian tersebut. Pengawasan pengelolaan keuangan negara tentu memiliki peran penting untuk mewujudkan tujuan setiap anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran yang dibuat sekali dalam setahun harus dilaksanakan secara konsisten agar tujuannya dapat tercapai. Adapun dasar hukum dari pengawasan keuangan negara ini adalah pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Nah, di situ itu disebutkan dan kita akan tahu bahwa apa saja yang mencakup keuangan negara dan dalam bentuk apa saja. Adapun tujuan dari pengawasan ini adalah pada dasarnya pengawasan menjamin untuk pelaksanaan tidak menyimpang dari rencana yang sudah ditetapkan. Nah, pengawasan ini sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan wewenangnya untuk kepentingan pribadi
Apalagi ini menyangkut uang, di mana banyak orang yang tergiur untuk memilikinya. Adapun lingkup pengawasan keuangan negara, pada pengawasan fungsi yang cukup kompleks karena tidak hanya mengawasi pelaksanaan, tetapi sejak tahap penyusunan anggaran hingga tahap pertanggungjawaban atas pelaksanaan sudah dilakukan. Jadi pengawas keuangan negara selalu memiliki andil dalam setiap tahap penyusunan anggaran hingga tahap akhir. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan memastikan bahwa setiap tahap ini dilakukan sesuai dengan aturan. Pengawasan juga menjadi pencegahan kebocoran yang bisa mengakibatkan korupsi oleh oknum tertentu. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Iman, yaitu jelaskan karakteristik pelayanan publik. Nah, karakteristik pelayanan publik ini perlu diketahui bahwa pelayanan publik sendiri adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, oleh karenanya, berbagai aktivitas pelayanan pada karakteristik pelayanan publik menurut lembaga administrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya. Yang kedua adalah memiliki kelompok kepentingan yang luas, termasuk kelompok sasaran yang ingin dicapai. Yang ketiga adalah memiliki tujuan sosial. Yang keempat, dituntut untuk akuntabel kepada publik. Kelima adalah memiliki konfigurasi indikator kinerja yang perlu kelugasan. Dan terakhir adalah seringkali menjadi sasaran isu politik. Adapun jenis-jenis pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa jenis pelayanan publik ini yang pertama adalah pelayanan barang, yang kedua adalah pelayanan administratif, yang ketiga adalah pelayanan pembangunan, yang keempat adalah pelayanan utilitas, yang kelima adalah pelayanan kebutuhan pokok, keenam adalah pelayanan masyarakat. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.